Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Richard. Mas Richard, Anda sebagai Ketua Atlet Nasional Pendukung Jokowi JK, begitu. Sejak kapan sih mulai menjaring teman-teman atlet untuk bisa mendukung Jokowi JK? Semenjak setelah selesainya legislasi kemarin ya, pileg kemarin, kita mulai menggalang dukungan, mengumpulkan opini-opini di kalangan atlet dan 2 atau 3 minggu lalu sudah kita deklarasikan pertama kali ya. Mereka itu mantan atlet dan pengurus-pengurus olahraga yang concern, yang mendukung Jokowi. Lalu minggu lalu atlet aktif dan mantan atlet lagi yang kita lakukan. Jadi kita sudah 2 kali kita deklarasikan dukungan untuk Pak Jokowi. Ada proses rekrutmen tersendiri begitu untuk atlet? Iya, istilahnya kita door to door. Kita berbicara langsung kepada atletnya, kita menanyakan aspirasinya kemana. Ya, jadi tidak ada paksaan, tidak ada larangan, terserah mereka. Tapi memang aslinya dari mereka mendukung Pak Jokowi dan Pak JK. Oke, hingga saat ini total ada berapa atlet pendukung untuk kita ada Jokowi sekitar JK? 200-an sekarang. 200-an. Ya, 200-an dari mantan, dari yang aktif maupun dari beberapa pengurus olahraga. Oke, kalau Mas Moreno sendiri strategi untuk menggalang dukungan para atlet ini supaya ke Pak Prabowo dan Pak Hatta bagaimana? Mungkin strateginya nggak ada yang khusus ya, cuman kita lebih sering diskusi harapan ke depannya seperti apa. Nggak cuma dari atlet yang aktif, tapi dari mantan atlet, kenapa dulu bisa ada prestasi, karena nggak di semua zaman juga prestasi kita terpuruk, tapi ada juga kita mengalami masa keemasan. Nah itu saya juga sering tanya ke mereka, dan setelah itu saya juga mengajak ataupun menawarkan atau menanyakan siapa sosok yang terbaik untuk menjadi presiden. Dan selama saya ketemu mungkin mayoritas mereka menjawab Pak Prabowo. Dan situ mungkin saya nggak secara khusus mengajak dalam satu komunitas ataupun gerakan untuk mendukung Pak Prabowo, tapi dari situ saya bisa melihat mereka bisa membawa atau teman-teman keluarga mereka untuk mendukung Pak Prabowo. Karena saya bisa melihat mempunyai harapan gitu di benak mereka. Jadi dari mantan atlet ataupun atlet yang aktif ataupun para atlet-atlet yang sekarang lagi dibina orang tuanya gitu. Oke, kira-kira sudah ada berapa orang begitu Mas dari atlet-atlet dan yang sudah dibina begitu? Nggak bisa jawab berapa, cuman lebih banyak atau lebih sedikit atau nggak bisa dijawab, belum deklarasi ya. Oke, Mas Richard, Anda sebagai atlet, apa yang Anda rasakan yang paling menjadi ganjilan begitu, yang seharusnya menjadi mendapatkan penyelesaian secepatnya begitu? Yang sekarang adalah masalah klasik itu adalah dana. Ya. Pendanaan di bidang olahraga yang seringkali tersendat ataupun kurang dari yang kita butuhkan. Ya. Nah, untuk saat ini seperti contohnya bonus SEA Games kemarin itu belum turun juga sampai sekarang. Ya. Meskipun SEA Games-nya sudah Desember kemarin tahun lalu. Ya. Nah, ini dikarenakan pos pendanaan tersebut berada di pos sosial yang sekarang sedang diberhentikan kucurannya karena menyangkut pemilihan legislasi dan presiden nantinya. Nah ini yang harus berubah ya. Jadi pos pendanaan olahraga itu harus dikeluarkan dari sosial yang nantinya di pos tersendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan tidak ada intervensi dari politik manapun supaya pembinaan itu bisa terus berjalan. Oke. Ya. Sudah sempat dibicarakan kepada Pak Jokowi atau Pak JK begitu permasalahan ini? Ya, Pak Jokowi kita terus berdiskusi dengan beliau pada saat di beberapa kesempatan beliau mengunjungi pertandingan-pertandingan. Concernnya beliau terhadap olahraga seperti itu. Banyak sekali pertandingan terjadi di Jakarta. Kebetulan kan beliau gubernur Jakarta, beliau selalu menyempatkan diri untuk berkunjung meskipun tidak lama, tapi tidak pada acara seremonial, tapi sebagai kunjungan yang tiba-tiba sidak gitu ya, dan berkomunikasi diskusi dengan pembina olahraga. Tetapi sudah dapat penyelesaian setidaknya, apakah akan dijanjikan akan dikeluarkan begitu bonusnya atau membantu ditagihkan atau bagaimana Mas? Oh, untuk sekarang tidak bisa terlalu ya, karena ini pemerintahan yang tersendiri sekarang yang kedepannya nanti akan kita lakukan apa gitu. Oke, kalau dari Mas Moreno sendiri sebenarnya yang menjadi titik utama atlet bisa dikatakan sejahtera apa Mas? Itu bisa menjadi tulang punggung di keluarganya, terus bisa memberikan satu nilai positif di lingkungannya,
Itu udah satu barometer lah itu untuk jadi atlet yang sejahtera dan bisa menabung ataupun bisa menjadi bekal untuk masa depan. Gitu. Jadi pemerintah pun juga nggak selalu harus memanjakan, tapi pemerintah itu memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada para atlet ini. Jadi atlet ini juga dipicu, oke, kalau misalkan kamu jelas mencapai target akan ada rewardnya. Jadi ada acuannya, ada acuan rewardnya itu juga jelas. Nggak bisa yang kayak tadi masalah klasik itu, masalah untungnya. Di sini Pak Prabowo juga sudah membuat satu wacana strategi bahwa apabila nanti itu Pak Prabowo sudah amin ini alhamdulillah sudah memimpin ya Republik ini, jadi sudah harus dipisahkan bahwa nanti bonus ataupun anggaran itu sudah ada badan khusus yang menangani, jadi itu terpisah. Ini anggarannya ada apa enggak? Kalau enggak ada, ayo dipikirkan sama-sama. Kalau ada dipisah. Jadi atlet itu udah jalan terus, aduh nanti mau berprestasi tapi bonusnya masih telat. Oh nanti mesti dibicarakan lagi. Jadi itu hal-hal yang seperti itu Pak Prabowo mikirnya jangan klasik birokrasi ini, administrasi ini dihambat. Dipisahkan, fokus gitu. Jadi ada badan khusus yang fokus menangani itu. Contohnya bicara mengenai sepak bola Indonesia, Pak Prabowo bilang ini harus dipisah, badan khusus yang khusus menangani persepak bolaan. Nah, kenapa sepak bola Pak? Karena ini mungkin nilai jualnya atau PR terhadap Indonesia ini cukup tinggi. Oke. Nanti di segmen selanjutnya kita juga akan membahas ini bagaimana visi dan misi lainnya dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini jika nantinya mereka akan menjabat begitu. Oke, saat lagi kita harus jeda pariwara, tetaplah bersama kami pemirsa.